Oke, pernah nggak sih kepikiran kemana perginya semua foto, video, dan file-file yang kita buat setiap hari? Jawabannya ada di salah satu fondasi internet yang paling penting. Dan kali ini kita akan bedah tuntas cara kerjanya. Soalnya setiap hari kita semua ini menciptakan data dalam jumlah yang ya nggak kebayang banyaknya. Dan menyimpan itu semua dengan aman, terus bisa diandalkan, itu tantangan yang luar biasa besar kan? Nah, disinilah kita bakal lihat gimana Amazon S3 datang dengan solusi yang jujur aja elegan banget buat masalah raksasa ini. Jadi, apa itu S3? Gampangnya gini, lupain deh hard drive yang bisa penuh atau parahnya lagi rusak. Coba bayangin S3 itu kayak gudang digital yang luasnya nggak ada habisnya. Serius, benar-benar nggak terbatas. Tempat di mana Anda bisa nyimpen apa aja, kapan aja, dan yang paling keren, hampir 100% pasti bisa diambil lagi dalam keadaan utuh. Oke, sekarang gimana cara kerja gudang raksasa ini? Kuncinya ada di 3 komponen utama. 3 blok pembangunnya, yaitu bucket, key, dan objek. Yuk kita lihat gimana 3 serangkai ini bekerja sama untuk ngejaga triliunan data di dunia tetap rapi dan teratur. Meskipun skalanya itu luar biasa besar ya, tapi proses dasarnya itu simple banget. Cuma 3 langkah ini aja. Anda buat bucket, unggah objek, dan Anda dapat key yang unik. Udah, gitu aja. Dengan ini, Anda bisa nyimpen dan ngambil data dari manapun di seluruh dunia. Coba kita bedah satu-satu ya. Pertama, bucket. Anggap aja ini wadah buat data Anda. Atau kayak ruangan khusus Anda di dalam gudang raksasa tadi. Nah, yang menarik di sini adalah namanya itu harus unik secara global. Beneran, di seluruh dunia. Sama persis kayak nama domain website kan, nggak mungkin ada 2 website dengan domain yang sama. Begitu juga bucket. Ini penting banget biar setiap ruangan data punya alamat yang super jelas dan nggak mungkin ketukar. Lalu ada objek. Ini ya file yang Anda simpan itu sendiri. Bisa foto, dokumen, video, apa aja. Tapi, tunggu dulu, ini bukan cuma sekedar filenya loh. Sebuah objek juga bawa yang namanya metadata. Gampangnya, data tentang data. Misalnya nih, Anda bisa nempelin informasi kayak, file ini dibuat kapan sih? Siapa yang buat? Atau bahkan, ini buat proyek apa? Keren kan? Terakhir, key. Ini adalah nama unik buat setiap objek di dalam satu bucket. Anggap aja ini kayak label spesifik di kotak Anda. Atau lebih gampangnya, nomor rumah di sebuah jalan. Jadi dengan kombinasi nama bucket, nama jalannya, dan key, nomor rumahnya, Anda bisa langsung nemuin file yang Anda cari. Sekalipun ada jutaan file lain di dalam bucket yang sama, nggak akan nyasar. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang cerdasnya. Gini deh, nggak semua data itu sama pentingnya kan seiring waktu. Ada file yang tiap hari Anda buka, tapi ada juga file arsip yang mungkin cuma dibuka setahun sekali kalau ingat. Nah, S3 itu ngerti banget soal ini. Makanya dia nawarin cara yang super cerdas buat ngemat biaya penyimpanan. Caranya gimana? S3 punya beberapa kelas penyimpanan. Masing-masing punya harga dan kecepatan akses yang beda-beda. Kalau datanya sering banget diakses, ya pakai aja S3 standar yang super cepat. Tapi kalau datanya jarang diakses, Anda bisa pindahin ke S3 Standard IA atau bahkan S3 Glacier yang harganya jauh-jauh lebih murah. Beneran, bedanya signifikan. Tapi kan repot juga ya mindah-mindahin data secara manual. Siapa yang mau ngurusin? Tenang, ini bagian paling hebatnya. Anda nggak perlu. S3 bisa ngelakuin itu semua secara otomatis buat Anda. Ini beneran bisa ngemat waktu dan pastinya uang. Fitur inilah yang namanya Life Cycle Policies. Jadi dengan Life Cycle Policies ini, Anda tinggal bikin aturan. Gampang banget. Misalnya, oke S3, kalau file ini udah 30 hari nggak disentuh, tolong pindahin otomatis ke kelas yang lebih murah ya. Terus, kalau udah 180 hari nggak diakses juga, pindahin lagi ke kelas arsip yang paling murah. Ini cara yang super efisien buat optimalin biaya tanpa perlu Anda pusingin tiap hari. Semuanya otomatis. Oke, nyimpen data itu satu hal, tapi gimana soal keamanannya? Ini krusial banget kan? Tentu aja nyimpen data doang nggak cukup. Kita harus yakin 100% data itu aman. Dengan jutaan data penting ada di sana, yuk kita lihat gimana S3 ngebentengin data Anda dari berbagai macam ancaman. S3 ini nyediain semacam toolkit keamanan yang lengkap banget. Lapisannya banyak. Anda bisa pakai bucket policies dan IAM buat ngatur, oke, si A boleh lihat tapi nggak boleh hapus, si B nggak boleh lihat sama sekali. Detail banget. Terus ada enkripsi, jadi data Anda diacak pasti simpen. Dan salah satu favorit saya, versioning. Ini kayak tombol Ando super canggih kalau ada kesalahan.
Nah, soal versioning ini penting banget sampai AWS sendiri bilang ini adalah praktek terbaik. Gini cara kerjanya. Kalau versioning aktif, setiap kali Anda ngubah atau bahkan nggak sengaja ngehapus file, S3 itu diam-diam nyimpen versi sebelumnya. Jadi Anda selalu bisa balik ke masa lalu dan ngembaliin versi lama kalau ada apa-apa. Ini penyelamat banget, makanya sangat direkomendasikan. Nah, sekarang kita udah tahu nih cara kerjanya. Tapi, kenapa sih S3 ini sepenting itu? Jawabannya, karena S3 ini secara fundamental ngubah cara kita semua mikirin soal penyimpanan data. Dia udah jadi semacam pilar yang nggak kelihatan, yang nyangga sebagian besar web modern yang kita nikmatin sekarang. Lihat angka ini, 9-nya ada 11 biji. Ini yang disebut durabilitas 11 nines. Artinya apa? Artinya, data yang Anda simpen di S3 itu hampir nggak mungkin hilang. Gimana caranya? Ya karena S3 secara otomatis nyalin data Anda ke beberapa pusat data yang lokasinya beda-beda. Jadi kalau satu kena masalah, masih ada salinannya di tempat lain. Biar kebayang ya, artinya gini. Kalau Anda nyimpen 10 juta file, Anda mungkin cuma bakal kehilangan satu file setiap 10.000 tahun. Coba deh bayangin, 10.000 tahun. Tingkat keandalan kayak gini itu hampir mustahil dicapai kalau kita bikin sistem penyimpanan sendiri. Inilah alasan kenapa semua orang dari startup kecil sampai perusahaan raksasa suka banget pakai S3. Jadi, karena keandalannya yang gila-gilaan, skalanya yang gak terbatas, plus harganya yang terjangkau, S3 ini jadi fondasi. Fondasi buat apa? Buat banyak banget aplikasi yang kita pakai tiap hari tanpa sadar. Mulai dari nonton film streaming, nge-share foto di media sosial, sampai buat riset AI dan medis yang canggih. Di baliknya, kemungkinan besar ada S3. Nah, ini jadi pertanyaan penutup yang menarik buat kita semua. Dengan adanya gudang digital yang luasnya nggak terbatas dan hampir nggak pernah kehilangan barang, kira-kira apa lagi ya yang bakal kita simpan di sana di masa depan? Kemungkinannya benar-benar tanpa batas. Dan satu hal yang pasti, S3 bakal terus jadi bagian penting dari masa depan data itu sendiri.